Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan. Ada 4 macam operasi hitung pada pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan ibu gabung karena konsepnya sama. Jika penyebutnya sama, tinggal langsung dijumlahkan atau dikurangkan saja pembilangnya. Contoh, 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. 5/3 dikurang 2/3 sama dengan 3/3. Tetapi, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Contoh, 2/3 ditambah 3/4. 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Sehingga 2/3 menjadi 8/12. Dapat dari mana? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu 4 dikalikan 2. Sehingga 2/3 berubah menjadi 8/12. Sementara 3/4 berubah menjadi 9/12. Didapatkan dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya 9, sehingga totalnya 8/12 ditambah 9/12 sama dengan 17/12 sama dengan 15/12. Contoh kedua, 3 2/3 dikurang 1 3/5. Kurangkan dulu bilangan bulatnya yang terpisah dengan pecahan. 3 dikurang 1, baru pecahan dengan pecahan. 2/3 dikurang 3/5. Berbeda lagi penyebutnya, otomatis harus dicari dulu KPK-nya, yaitu 15. Sehingga 2/3 berubah menjadi 10/15 dan 3/5 berubah menjadi 9/15. Sehingga totalnya adalah hasil akhirnya 21/15. Sifat operasi penjumlahan pada pecahan. Yang pertama, sifat tertutup. Artinya, pecahan ditambah pecahan hasilnya juga pecahan. Contoh, 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Yang kedua, sifat komutatif. Artinya pertukaran. Contoh, 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 2/3. Yang ketiga, sifat asosiatif. Artinya dikumpulkan. Contoh, 2/3 ditambah 1/3 itu dikumpulkan dulu, dijumlahkan, baru ditambah 2/5. Hasilnya akan sama dengan 2/3 ditambah 1/3 dan 2/5 dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru digabung dengan 2/3. Itu hasilnya pasti akan sama. Yang keempat, bilangan 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. Apa maksudnya? Artinya, pecahan berapapun ditambahkan 0, hasilnya adalah pecahan itu sendiri. Perkalian. Konsepnya tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, 3/4 dikali 5/7 sama dengan 15/28. 7/3 dikali 4/6 sama dengan 28/18. Kita sederhanakan dengan cara membagi 2, baik pembilang maupun penyebutnya, sama dengan 14/9. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, kita ubah menjadi pecahan campuran. 14 dibagi 9 1, sisa 5, sehingga hasilnya adalah 1/5/9. Sifat-sifat operasi perkalian pada pecahan sama halnya dengan penjumlahan. Pertama, sifat tertutup. Artinya, pecahan dikali pecahan sama dengan pecahan. Contoh, 2/3 dikali 3/5 sama dengan 6/15. Kedua, sifat komutatif. Artinya pertukaran. 2/3 dikali 3/5 hasilnya akan sama dengan 3/5 dikali 2/3. Yang ketiga, sifat asosiatif, artinya dikumpulkan. Contoh, 2/3 dikali 3/5 diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu dikalikan dengan 1/3. Hasilnya akan sama dengan 3/5 dikali 1/3 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2/3. Yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, artinya disebarkan. Contoh,
2/3 dikali dalam kurung 3/5 ditambah 1/6. Cara mengerjakannya adalah 2/3 dikali 3/5 terlebih dahulu, baru ditambahkan 2/3 dikali 1/6. Itu akan sama hasilnya dengan 2/3 dikali 3/5 ditambah 1/6. Artinya 3/5 tambah 1/6 dijumlahkan dulu, baru dikalikan dengan 2/3. Begitu pula dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, 2/3 dikali 3/5 dikurang 1/6. Itu bisa kita kerjakan dengan cara kita pecah, kita sebar. 2/3 dikali 3/5 terlebih dahulu, baru kita kurangkan dengan 2/3 dikali 1/6. Sifat yang keenam, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Artinya pecahan berapapun ketika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah pecahan itu sendiri. 1 adalah unsur identitas pada perkalian. Pembagian, konsepnya diselesaikan dengan cara dikali, dengan catatan pecahan pembaginya harus dibalik. Contoh, 3/5 dibagi 2/3 sama dengan 3/5 dikali 3/2. Itu penyelesaiannya. Jadi tanda bagi berubah menjadi kali, kemudian pecahan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 3/2, sehingga hasilnya adalah 9/10. Contoh kedua, 1/2/5 dibagi 3/7. 1/2/5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 1 baru ditambah 2, yaitu 7/5. Tanda bagi berubah menjadi kali dengan catatan 3/7 berubah menjadi 7/3, sehingga hasilnya adalah 49/15. Operasi campuran. Konsepnya, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ketika ada penjumlahan dengan penjumlahan lebih dahulu, maka diselesaikan dulu yang penjumlahan. Operasi perkalian dan pembagian juga sama kuatnya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Kalau perkalian terlebih dahulu, maka yang diselesaikan adalah perkalian. Tapi ketika operasi perkalian dan pembagian bertemu dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, artinya operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh, 3/1/5 ditambah 2/3 dibagi 4/9. Yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah pembagiannya, yaitu 2/3 dibagi 4/9. Karena pembagian, maka penyelesaiannya adalah dengan perkalian. Tanda bagi berubah menjadi kali, sementara 4/9 berubah menjadi 9/4, sehingga hasilnya adalah 18/12. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 6. Pembilang dibagi 6, penyebut juga harus dibagi 6, yaitu 3/2. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/2. Itu langkah pertamanya. Setelah didapat hasil dari pembagian, baru kita tambahkan dengan 3/1/5. Sehingga 3/1/5 ditambah 1/2. Bilangan bulatnya dijumlahkan terlebih dahulu, 3 ditambah 1. Kemudian pecahan dengan pecahan, yaitu 1/5 ditambah 1/2. Karena penyebutnya berbeda, kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu 10. Sehingga 1/5 berubah menjadi 2/10 dan 1/2 berubah menjadi 5/10. Setelah sama penyebutnya, tinggal dijumlah 2/10 tambah 5/10, yaitu 7/10. Sehingga hasil akhirnya adalah 47/10. Aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Pak Toga seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk bayar pajak, dan 1/4 bagian untuk pendidikan anaknya.
dan sisanya ditabung. Pertanyaannya, berapa bagiankah uang Pak Togar yang ditabung dan berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Penyelesaian. Upah seluruhnya adalah 1 bagian, sehingga bagian yang ditabung adalah 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5 dikurang 1/4 bagian. 1 itu mewakili 60/60. Kenapa harus 60? Karena KPK dari 3, 5, dan 4 adalah 60, sehingga 1 berubah menjadi 60/60. 60/60 artinya 60 dibagi 60 sama dengan 1. Kemudian 1/3 berubah menjadi 20/60. 1/5 berubah menjadi 12/60 dan 1/4 berubah menjadi 15/60. Sehingga 60 dikurang 20 dikurang 12 dikurang 15 adalah 13/60. Jadi bagian yang ditabung adalah 13/60. Sehingga kita bisa hitung kebutuhan rumah tangga 1/3. Berarti 1/3 dikali 840.000 yaitu Rp280.000. Bayar pajak 1/5 dikali 840.000 yaitu Rp168.000. Pendidikan anak 1/4 dikali 840.000 yaitu Rp210.000. Sisanya 13/60 dikali 840.000 sama dengan Rp182.000. Kedua, jika sebuah pekerjaan dikerjakan oleh A, maka dalam 1 hari pekerjaan itu selesai 1/3-nya. Sedangkan bila dilakukan oleh B, maka satu pekerjaan akan diselesaikan dalam 6 hari. Jika mereka berdua melakukannya bersama-sama, berapa hari pekerjaan itu dapat terselesaikan? Jika A yang mengerjakan selesai dalam waktu 3 hari, artinya dalam 1 hari dia hanya bisa menyelesaikan 1/3 bagian. Kenapa? 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 bagian, sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. Berarti baru akan selesai dalam waktu 3 hari, sehingga 1 hari dia hanya bisa menyelesaikan 1/3 bagian saja. Begitu pula dengan si B, karena dia selesai dalam waktu 6 hari, maka 1 hari dia hanya bisa mengerjakan 1/6 bagian. Terus kalau mereka digabungkan atau mereka bekerja bersama-sama, maka 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Ingat ya, karena penyebutnya berbeda, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu 6. Sehingga 1/3 ditambah 1/6 hasilnya adalah 3/6. 3/6 kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 bagian. Kok bisa? 3/6. 3 dibagi 3, 6 juga dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 1/2 bagian. Artinya dalam 1 hari mereka sudah bisa mengerjakan setengah bagian atau separuh bagian. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu hanya 2 hari, karena 1 hari mereka sudah bisa menyelesaikan setengah bagian, sehingga untuk mencapai 1 bagian mereka hanya butuh waktu 2 hari.